di dalam Alkitab. Ini adalah caption saya juga ya teman-teman. Pertanyaannya adalah seperti apakah surga yang ada di dalam Alkitab? Mari kita lihat berdasarkan ayat-ayat Alkitab di bawah ini ya teman-teman. Yohanes 14 ayat 2-3. Surga menurut Alkitab memiliki tempat tinggal yang banyak. Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepadanya. Dan akan menjemput kita supaya kita berada di mana Yesus berada. Artinya, di mana Yesus ada, kita yang percaya kepadanya pun kita berada bersama-sama dengan Yesus. Jadi berbuat baik itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk masuk surga. Markus pasal 12 ayat 25. Sekeras apapun kita berusaha untuk tidak berbuat dosa, kita pasti akan berbuat dosa karena kita tidak berdaya di dalam perbudakan dosa. Dan dosa sekecil apapun dapat membawa kita dalam maut. Bukanlah kebaikan yang dapat membuat manusia masuk surga ya teman-teman, melainkan imannya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seperti kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Lalu, hal yang kedua adalah deskripsi surga menurut Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus juga menjabarkan sedikit deskripsi mengenai surga, yaitu bahwa di surga tidak ada daging dan darah, dan yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara bisa membacanya dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lalu berdasarkan Mazmur 96 ayat 6, saudara bisa membaca sendiri ya. Kemudian, dalam kitab Mazmur 96 ayat 6 ini, itu menggambarkan bahwa keadaan surga itu sebagai tempat yang kudus. Kemudian di surga itu tidak ada hawa nafsu. Markus 12 ayat 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dipercaya sebagai tempat suci, kekal dan abadi. Di kerajaan surga tidak ada hawa nafsu, pernikahan dan hubungan seks. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, aku atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Catatan, Allah adalah kudus, sebagaimana dicatat dalam Imamat pasal 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan bla bla bla. Jika Allah adalah kudus, tentu tempat kediamannya pun harus kudus. Surga adalah tempat kediaman Allah. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Mazmur 47 ayat 8, 1 Raja-Raja 8 ayat 30. Saudara bisa membaca sendiri. Kesimpulannya adalah Allah itu kudus, tempat kediaman Allah adalah surga. Kalau Allah itu kudus, maka tentu surga pun harus kudus. Artinya, di surga jelas tidak ada seks dan hal-hal jahat lainnya. Tidak logis kalau mengatakan Allah itu kudus, lalu di surga bisa hidup kawin-mawin atau seks bebas semaunya seperti di dunia. Alkitab mengatakan bahwa manusia di surga akan hidup seperti malaikat. Artinya, tidak ada kawin-mawin. Malaikat adalah roh, sebagaimana dalam Ibrani pasal 1 ayat 13-14 mengatakan, dan kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Kata mereka di situ ditujukan kepada malaikat. Lalu, kalau kita hidup sama seperti malaikat, artinya di surga tidak ada kawin mawin karena malaikat adalah roh. Lukas pasal 24 ayat 39. Silakan saudara membaca sendiri ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa roh tidak bisa kawin mawin ya teman-teman. Yang bisa kawin mawin hanya kedagingan atau yang memiliki daging atau tubuh. Bagaimana roh bisa kawin sedangkan roh tidak punya daging dan tulang? Ini logis sekali ya teman-teman. Kalaupun ada yang mengatakan bukan roh yang kawin di surga melainkan tubuhnya juga yang melakukan kawin mawin di surga. Pertanyaannya adalah apakah tempat kediaman Allah yang kudus itu dijadikan sama seperti kehidupan di dunia yang melakukan kawin mawin, bahkan kawin mawin dengan malaikat atau kawin mawin dengan bidadara atau bidadari? Surga yang model seperti apakah itu teman-teman? Ini namanya surga jasmani. Artinya ini tidak logis. Yang bersifat atau memiliki darah dan daging itu tidak bisa masuk atau menempati surga ya teman-teman. Sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 bahwa darah dan daging itu tidak bisa menempati surga. Ini logis sekali ya teman-teman. Pertanyaannya adalah kalau ada yang mengatakan bahwa di surga bisa kawin mawin, pertanyaannya untuk apa ia kawin? Apakah untuk mendapatkan keturunan atau memuaskan hawa nafsu? Ini kan sifat-sifat kedagingan semua kok masih dibawa-bawa ke surga? Kan ada sekali ya teman-teman. Jadi surga versi Alkitab adalah tempat kediaman Allah karena Allah itu kudus dan tentu di surga pun tidak ada melakukan hal-hal jahat, free sex dan lain sebagainya. Terima kasih ya teman-teman. Jadi ini adalah konsep surga versi Alkitab. Ini berdasarkan iman saya teman-teman. Semoga Anda paham.